Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Win di channel Mas Win Official. Konten cerdas, channel mencerdaskan. Oke, bertemu lagi dengan saya. Lagi-lagi di channel ini kita akan memberikan, menginformasikan, mendistribusikan keilmuan yang kita pahami, yang kita mengerti. Setelah beberapa produksi konten kemarin mengenai tanaman dengan genus ficus, kemudian tanaman Nah, tanaman yang ada di konten-konten ini kalian bisa cari ya, bisa cari di channel saya Mas Win Official. Di depan saya sudah ada salah satu tanaman yang wajib kalian ketahui, yang wajib kalian pahami, karena keistimewaannya hampir di seluruh negara, ya, di dunia mencintai, selebihnya begitulah. Mereka membudidayakan tanaman dengan genus Syngonium ini. Nah, sahabat-sahabat Mas Win Official dimanapun kalian berada, banyak sekali tanaman dengan genus Syngonium ini, jenisnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, yang di depan saya ini adalah tanaman Syngonium pink flacket. Tanaman Syngonium pink flacket. Nah, kenapa saya mereview ataupun menginformasikan kepada sahabat-sahabat Mas Win Official tentang tanaman ini? Karena koleksi saya ini ada yang berbeda dengan koleksi yang para kolektor miliki. Nah, di tanaman saya ini memang satu tanaman, cuman bentuknya daunnya ini berbeda-beda gitu ya. Tuh. Nah, sejarah dari Syngonium pink flacket ini ternyata ketika saya browsing pertama kali ditemukan oleh keluarga Aroid kalau tidak salah ya. Bentar. Ya, keluarga Aroid dari Amerika yang dahulu memang dia sukanya kayak pecinta alam kalau tidak salah dia itu. Nah, menemukan semacam perkumpulan daripada jenis Syngonium. Kalau tidak salah dalam artikelnya ada 30 jenis Syngonium. Nah, kemudian diambil sampel dan dibudidayakan oleh keluarga Aroid ini. Nah, kemudian berkembanglah hingga sampai sekarang kita pahami tentang tanaman daripada Syngonium yang dimiliki oleh para kolektor dan dijual oleh para pemilik toko tanaman. Itu ya. Nah, kalau dalam artinya Syngonium ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah liana abadi yang bisa tumbuh dan berkembang sangat cepat. Makanya atas dasar tumbuh dan kembangnya percepatan daripada tanaman Syngonium ini, sehingga banyak dikejar oleh para pembudidaya ataupun petani daripada tanaman itu ya. Nah, banyak banget keunikan dari Syngonium pink flacket ini. Yang pertama saya jelaskan dari daunnya. Kenapa penyebutannya pink flacket? Karena di daunnya ini, nah kalian bisa lihat sendiri, kombinasi pink, hijau, putih dan berserat putih. Nah, vena yang tampak kecilnya ini kan kelihatan nih, keputihan, ada pinknya, hijau. Nah, kombinasinya semacam ini.
dan berbeda-beda per daunnya pun beda. Ada yang pinknya jelas, daun hijaunya jelas, ada yang putih, ada juga yang tepiannya ini berwarna hijau, ada yang putih juga. Nah, ini sangat itu ya, sangat mempesona banget tampilan dari Syngonium pink flagged yang saya miliki ini. Itu dari segi warna. Kemudian bicara soal bentuk daripada daunnya. Nah, ada, kalau di sini ada yang berbentuk satu ini love ya. Kemudian ada yang semacam apa ini kalau dalam kartu namanya ini bentuknya waru ya, waru atau apa ini, semacam itulah ya. Nah, ini yang menyebabkan para kolektor, kemudian koleksi para kolektor tumbuhan tanaman itu kemudian banyak yang berbondong-bondong mencari, berbondong-bondong memiliki, berbondong-bondong mengoleksi. Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga ya. Tadi kan soal daun, soal warna dan bentuknya. Sekarang batangnya. Nah, batangnya kalau yang saya punya ini tampaknya ini kan bergerigi, maksudnya ada sekat-sekatnya. Nah, ini hampir per sekatnya itu ada akar yang menjulang ke atas. Nah, ini yang membuat percepatan pertumbuhan daripada tanaman Syngonium secara umum, tanaman Syngonium. Nah, Syngonium pink flagged ini jarang banget orang yang bisa mengoleksi, orang yang bisa memiliki, karena harganya yang lumayan tinggi daripada Syngonium yang lain. Itu tadi pembahasan mengenai sejarah, kemudian daun dari warna sampai bentuknya, terus batangnya sampai kemunculan akar pada bagian sekat-sekat batangnya. Nah, kita sekarang ke media tanam yang cocok untuk tanaman Syngonium, terkhusus untuk tanaman Syngonium pink flagged. Nah, sekedar berbagi saja hasil dari riset saya secara sendiri, karena lumayan banyak koleksi tentang Syngonium dan berbagai tanaman yang pernah saya sampaikan. Di rumah ada banyak banget, karena kami juga menjualnya di kemarin yang saya sampaikan di Shopee dan di Tokopedia. Kalian bisa menjumpai di Istiqomah Grand Garden _Indonesia, atau kalian bisa cari di Shopee di Instagram dengan user Istiqomah _daily, atau di Maswin official itu ya. Nah, untuk media tanamnya antara kombinasi sekam mentah, kemudian kokopit, pupuk kompos, dan pasir malang. Nah, kombinasinya untuk sekam mentahnya 2, kokopitnya 1, terus pupuk komposnya 1, dan pasir malangnya setengah pot. Nah, itu adalah kombinasi yang kemudian cocok banget bisa membuat tanaman Syngonium pink flagged ini tumbuh cepat. Nah, kalau tanaman saya ini ya kombinasi yang saya sebutkan tadi dalam satu, ya tergantung pemakaian potnya sebenarnya. Kalau pot agak besar ya tadi sekam mentahnya 2, kemudian kokopitnya 1, pupuk komposnya 1, sama pasir malangnya setengah atau bisa lebih. Itu tergantung media yang digunakan untuk menaruh tanaman ini. Seperti yang saya pakai itu kombinasinya sampai bisa membuat perkembangan pada tumbuhnya, tanamannya, akarnya sampai keluar di area bawah pot. Nah, itu ya. Kalau katakanlah kalian sudah mencampur semuanya sampai rata dan ditaruh pot, usahakan pot yang kalian pakai dilubangi di bawahnya. Terserah, tergantung kebutuhannya. Maksudnya kebutuhan tergantung
saudara-saudara di rumah, sahabat-sahabat Mas Vin Official. Kalau ini hampir mutar dan di tengahnya ada, itu ya. Nah, itu soal tanaman. Kemudian baiknya taruh di mana sih Syngonium ini, di indoor atau outdoor? Nah, usahakan banget, karena Syngonium, tipikal Syngonium ini ketika langsung bertatapan dengan cahaya matahari bisa membuat daunnya cepat pucat. Nah, ketika pucat kemudian penyiramannya pun juga tidak rata, maka bisa membuat daunnya cepat kering dan membuat batang sampai akarnya cepat membusuk. Maka saya sarankan untuk sahabat-sahabat Mas Vin Official, kolektor, pemilik toko tanaman, jangan sampai ketika memiliki Syngonium langsung dihadapkan dengan cahaya matahari. Sebisa mungkin ditaruh di area-area yang teduh, area-area yang tidak langsung bertatapan dengan cahaya matahari. Katakanlah di depan rumah yang ada penyangganya, atau apa ya jenenge atau ditaruh di bawah pohon, atau kalau di indoor ya cukup aman saja, cuman harus kena matahari ya, minimal ada dekat jendela, kira-kira begitu. Nah, itu ya soal tanaman Syngonium tidak boleh langsung bertatapan dengan cahaya matahari. Selanjutnya soal penyiraman. Nah, memang tanaman Syngonium ini tidak banget membutuhkan air, dan juga tidak membutuhkan air. Nah, kayak apa artinya? Tanaman Syngonium ini meminta ataupun dia suka tanah-tanah yang lembab. Nah, makanya kombinasi tadi bisa membuat penyimpanan airnya agak lama, jadi tidak membuat media tanamnya cepat kering. Itu. Nah, kalau dalam skala derajat menurut suhu ataupun cahaya yang dibutuhkan, kalau di musim kering tanaman Syngonium ini sukanya di batasan 25 derajat Celcius, kalau kemarau di 17 derajat Celcius pada suhunya tersebut ya. Itu ya sahabat-sahabat Mas Vin Official itu. Terus nah, itu untuk penyiramannya bolehlah 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau ditaruh di indoor ya 3 hari sekali, kemudian dihadapkan dengan cahaya matahari. Jadi 3 hari sekali penyiraman, 3 hari sekali ditaruh di luar, langsung bertatapan dengan cahaya matahari. Itu ya. Nah, untuk pupuk sebenarnya saya tidak menyarankan memakai pupuk apapun ya, karena kami juga produksi pupuk sendiri. Jadi setiap kali tidak melakukan penyiraman, katakanlah sudah melakukan penyiraman seminggu 2 kali, pada hari minggunya setelah penyiraman 2 kali tersebut kita melakukan pemupukan ya pakai ada kan yang semprotan, kemudian dikasih pupuk, itu disiram ke tanamannya. Itu ya sahabat-sahabat Mas Vin Official. Nah, kalian kalau pengen tanamannya seperti punya saya ini, kami juga dan saya juga punya produksi pupuk yang sudah difermentasi. Kalau penasaran silahkan lanjut ke Shopee, ke Tokopedia dengan tadi usernya Istiqomah Grand Garden _Indonesia. Itu sahabat-sahabat Mas Vin Official. Itu yang dapat saya informasikan mengenai tanaman Syngonium pink flaker ya. Barangkali kalau kalian di rumah punya tanaman yang bergenus Syngonium, yaitu tadi mengenai medannya harus gimana, kemudian penyiramannya harus gimana, terus pencahayaannya harus gimana,
suhunya harus gimana dan ditaruh di mana, sampean lakukan apa yang saya sampaikan ya. Jadi terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa informasikan kepada semuanya mengenai channel ini, channel yang hari ini fokus untuk membedah, mereview dan membongkar mengenai tanaman. Nah, bagi kalian yang sudah sejalur dan sevisi dengan kami membantu pemerintah menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan bersih, lingkungan aman, bersih dan sehat, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagi kalian yang belum ataupun yang belum tahu saudaranya, keluarganya, lingkungannya, temannya, sahabatnya, kalian informasikan untuk menonton video-video produksi kami untuk sejalur dan sevisi menciptakan lingkungan yang sehat, yang bersih, yang aman, yang bersih, yang sehat, seperti itu ya kira-kira. Terima kasih sebelumnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, silahkan like, silahkan komen, dan sekalian silahkan distribusikan kemanapun konten-konten yang dianggap bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Mas Bin Official, konten cerdas, channel mencerdaskan.